Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Sumiarta Hidayat ya. Kali ini saya ingin mencoba menerangkan pada teman-teman semua, kenapa sih kita di kampus itu sekarang mulai diperkenalkan dengan yang namanya jurnal. Ini berbeda pada zaman dahulu ketika di kampus kita harus mengenal yang namanya skripsi, yang namanya tesis, yang namanya disertasi. Terus apa sih fungsi dari jurnal? Nah, saya ingin membahas seperti ini teman-teman, bahwa ketika kita berpikir tentang sebuah penelitian, yang namanya itu entah tesis, entah skripsi atau disertasi, kita itu memiliki kerangka besar bahwa kita diminta untuk berpikir secara terstruktur. Yang pertama, ketika kita menentukan sebuah karya, kita kan diminta untuk menemukan judul. Apa sih fungsi judul itu? Judul kan akan memberikan informasi terkait dengan isi yang ada di dalam karya tulis tersebut. Nah, setelah judul kan ada yang namanya abstrak. Abstrak itu adalah gambaran singkat apa yang terkait dengan isi dari karya tersebut. Kemudian nanti ada bab 1 yang berisi tentang overview atau latar belakang. Terus nanti ada bab 2 yang terkait dengan kajian-kajian atau informasi-informasi yang menguatkan tentang penelitian tersebut. Terus yang ketiga itu nanti yang berisi tentang metode penelitian yang kita gunakan. Terus yang keempat biasanya itu berisi pembahasan-pembahasan apa sih kerangka besar atau tujuan besar itu, penggarapannya atau penelitian ini itu menggunakan metode apa, terus solusinya seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa, itu nanti ada di bab 4. Terus nanti di bab kelima biasanya itu berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian dari penelitian yang kita lakukan. Terus nanti kemudian kita memberi saran-saran apa sih yang kurang dari penelitian tersebut. Itu adalah penelitian teman-teman. Lalu bagaimana dengan jurnal? Jurnal tak ubahnya seperti dengan penelitian tersebut. Hanya saja jurnal itu lebih singkat, lebih simpel. Jurnal biasanya ada yang menulis 1 lembar, ada yang menulis 3 lembar, ada yang menulis 7 lembar, ada yang menulis 9 lembar, 11 lembar. Bahkan rata-rata itu biasanya di angka belasan, biasanya 12 atau 13, tapi rata-rata ganjil. Rata-rata seperti itu teman-teman. Di jurnal-jurnal internasional rata-rata itu ganjil. Nah, kenapa harus demikian? Karena ketika kita menelisik ke dalam jurnal, jurnal ini digunakan standar secara internasional. Dia isinya tidak berbelit-belit, isinya langsung to the point. Kalau kalian memiliki skripsi, yaitu perasan dari skripsi. Nah, jurnal ini itu ditaruh di internet, jadi siapapun bisa mengakses. Berbeda kalau kita menulis skripsi katakanlah 100 lembar, siapa yang mau baca, siapa yang mau memikirkan, dan siapa yang mau melihat. Nah, dengan jurnal itu adalah ringkasan dari skripsi yang kita buat. Yang namanya penelitian intinya itu kan hasilnya kan. Nah, disitulah hasil dari penelitian tersebut diungkapkan. Terus bagaimana cara kita mencari jurnal? Sekarang kita mencoba membahas mencari jurnal. Ada salah satu cara yang umum digunakan ketika mencari jurnal, yaitu yang terkait dengan Google Scholar namanya. Saya akan menunjukkan seperti ini teman-teman. Scholar. Nah, ini adalah Google Scholar. Kalau di bahasa Indonesianya itu disebut dengan Google Cendikia. Saya cari oret-oretan dulu ya. Bukan pakai inilah. Ini adalah
Google Scholar teman-teman. Di dalam Google Scholar ini kita bisa mencari, misalnya kita mencari tentang kesehatan misalnya, mental misalnya. Secara otomatis kita akan menemukan hasil dari jurnal-jurnal ini. Di sini kita bisa menemukan bentar. Ada yang namanya PDF teman-teman. PDF itu gunanya untuk apa? PDF ini menandakan bahwa file ini adalah file yang bisa di-download. Caranya seperti apa? Kita bisa langsung mengekliknya. Kita langsung mengekliknya di sini. Nah, ciri dari jurnal itu apa? Ciri dari jurnal itu dia memiliki ISSN. Kalau ini kan ISBN teman-teman. Nah, ini kan ISBN. Ini kan ISBN di sini. Nah, jurnal itu adalah ISSN. Nah, coba kita cari yang lain di sini. Kesehatan mental bla 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 bla. Nah, ini juga ISBN. Nah, ini ISBN. Nah, kita tambahi saja, sebenarnya di sini itu ada artikel kajian ini. Nah, ini ciri dari jurnal itu seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat, syukur-syukur kalau di sini ada doi, karena tidak semua artikel itu menggunakan doi, apalagi artikel-artikel yang baru. Terus berikutnya dia memiliki ISSN. Mana ISSN-nya? Karena setiap artikel itu berbeda teman-teman. Tapi dia cenderung memiliki ISSN. Mana ISSN? Ini tidak dikasih. Ini tidak dikasih teman-teman, tapi seharusnya ada. Coba kita klik. Tadi mana? Kita klik yang lain ya. Nah, ini adalah ciri dari sebuah jurnal teman-teman, di mana di sini ada tulisan ISSN. Nah, ini adalah ciri dari jurnal. Jurnal itu menggunakan ISSN, berbeda dengan yang namanya buku menggunakan ISBN. Jadi jangan keliru ketika kalian berpikir tentang jurnal, ya kalian harus melihat ISSN di sini. Nah, berikutnya seperti yang saya katakan tadi, jumlah halamannya rata-rata itu belasan atau di bawah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah halaman di sini adalah 9. Nah, kalau yang ini jumlahnya 13. Nah, jumlahnya 13 di sini, teman-teman. Kalian sadar enggak kalau ini jumlahnya itu ganjil? Nah, itu. Biasanya rata-rata jurnal yang bagus itu jumlahnya ganjil. Jarang ada jurnal yang jumlahnya itu genep. Walaupun ada kadang, tapi sangat-sangat jarang. Biasanya nanti dia akan dikompres teman-teman. Itu adalah yang berkaitan dengan jurnal. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat sebuah penelitian, silahkan teman-teman buat penelitian dulu. Yang penting teman-teman tahu konsepnya dari awal sampai akhir itu apa yang diperlukan. Nanti kalian akan lebih mudah untuk membuat jurnal seperti itu.